Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal penyelesaian pada portal Sendirol. Soal yang akan diselesaikan yaitu diketahui struktur portal Sendirol seperti terlihat pada gambar. Menam beban vertikal di titik E sebesar 30 kN dan beban horizontal di titik D sebesar 10 kN. Yang diminta hitunglah reaksi horizontal dan vertikalnya. Kemudian yang kedua gambar dan hitung free body diagramnya atau FBD-nya. Kemudian hitung dan gambarkan gaya lintangnya, SFD-nya. Gambar dan hitunglah gaya normalnya atau NFD-nya, kemudian hitung dan gambarkan momen lenturnya atau BMD. Penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama, hitung reaksi akibat adanya beban-beban luar yang terjadi, diawali dengan menghitung gaya reaksi horizontal di titik A. Dengan menggunakan rumus sigma FH sama dengan 0, didapat reaksi horizontal HA sebesar 10 kN ke kanan. Kemudian dengan menggunakan rumus sigma MB sama dengan 0, didapat reaksi vertikal di titik A sebesar 19 kN ke atas. Dilanjutkan dengan menggunakan rumus sigma MA sama dengan 0, didapat reaksi vertikal VB di titik B sebesar 11 kN ke atas. Dari hasil tersebut kemudian dikontrol hasilnya dengan rumus sigma FV sama dengan 0. Hasil kontrol menunjukkan bahwa hasil VA sama dengan 19 kN dan hasil VB sama dengan 11 kN sudah benar. Untuk menggambarkan free body diagramnya dapat dilihat pada gambar FBD-nya, yaitu berupa potongan elemen batang AC, elemen batang CED, dan elemen batang DB. Masing-masing elemen diberi beban sesuai gambar dari strukturnya. Untuk gaya beban vertikal pada balok AC terdapat gaya reaksi ke atas sebesar 19 kN di titik A. Karena terpotong sehingga balok tersebut tidak seimbang. Agar seimbang maka harus ada beban ke bawah sebesar 19 kN juga di titik C, arahnya ke bawah. Beban tersebut akan menjadi beban ke atas pada titik C, pada balok CED. Pada balok CED sudah ada beban ke atas di titik C sebesar 19 kN ke atas. Dan beban ke bawah di titik E sebesar 30 kN. Agar seimbang maka di titik D diberi beban ke atas sebesar 11 kN. Beban di titik D ke atas pada balok CED menjadi beban di titik D ke bawah pada balok DB sebesar 11 kN. Balok DB sudah seimbang karena sudah ada beban 11 kN ke bawah di titik D dan reaksi 11 kN ke atas di titik B. Untuk gaya horizontal, pada balok AC terdapat gaya reaksi ke kanan sebesar 10 kN di titik A. Karena terpotong sehingga balok tersebut tidak seimbang. Agar seimbang maka harus ada beban ke kiri sebesar 10 kN juga di titik C. Beban tersebut akan menjadi beban ke kanan pada titik C balok CED sebesar 10 kN. Agar seimbang maka di titik D diberi beban ke kiri sebesar 10 kN. Balok DB sudah tidak ada tambahan beban lagi. Untuk menggambarkan gaya lintang dan besarnya gaya lintang bisa diambil dari data yang tegak lurus pada gambar FBD. Untuk menggambarkan batang AC yaitu sebesar 11 kN ke kanan di titik A
dan sebesar 10 kN ke kiri di titik C. Untuk menggambarkan batang CED yaitu sebesar 19 kN ke atas di titik C dan sebesar 30 kN ke bawah di titik E. Sehingga didapat minus 11 kN serta naik ke atas sebesar 11 kN di titik D. Untuk batang DB tidak ada gaya lintang sehingga SFD-nya sama dengan 0. Untuk menggambarkan gaya normal dan besarnya gaya normal bisa diambil dari data yang sejajar dengan sumbu batangnya pada gambar FBD. Untuk menggambarkan batang AC yaitu sebesar 19 kN ke atas di titik A dan sebesar 19 kN ke bawah di titik C. Sehingga didapat gaya normal sebesar 19 kN terdesak. Untuk menggambarkan batang CED yaitu sebesar 10 kN ke kanan di titik C dan sebesar 10 kN ke kiri di titik D. Sehingga didapat batang desak sebesar 10 kN. Untuk menggambarkan batang DB yaitu sebesar 11 kN ke bawah di titik D dan sebesar 11 kN ke atas di titik B. Sehingga didapat batang desak sebesar 11 kN. Untuk menggambarkan momen dihitung dahulu besarnya momen. Pada kasus ini dimulai dari kiri ke kanan, momen di titik A sama dengan 0. Momen di titik D, momen di titik C sama dengan 19 kN dikali 0 dikurangi 10 dikali 4. Sehingga didapat minus 10 kN meter. Momen di titik E sama dengan 19 kN dikali 5 dikurangi 10 dikali 4 sehingga didapat 55 kN meter. Momen di titik D sama dengan 19 kN dikali 10 dikurangi 10 dikali 4 dikurangi 10 dikali 5 sehingga didapat sama dengan 0. Momen di titik B sama dengan 19 kN dikali 10 dikurangi 10 dikali 0 dikurangi 30 dikali 5 dikurangi 10 dikali 4 sehingga didapat sama dengan 0. Demikian soal penyelesaian untuk struktur portal sendirol yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.